Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan baca dan diskusi dulu soal disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Ataupun juga ketika ada aktivitas-aktivitas yang dibahas dalam video ini, itu bukan berarti ajakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya. Kenapa? Karena topik kali ini kita akan mendiskusikan soal attack vectors di dalam blockchain atau berbagai tipe serangan di dalam blockchain. Nah, jadi landasan dari apa yang kita diskusikan kali ini sebenarnya beberapa orang atau beberapa artikel menyatakan bahwa blockchain itu aman gitu ya. Nah, tetapi konsep dari aman ini itu terbatas gitu ya. Jadi tidak 100% aman terhadap serangan apapun, terhadap ancaman apapun. Nah, itu kurang tepat. Yang dikatakan aman itu atas model serangan A, B, C, D, E gitu ya. Secure gitu. Tetapi terhadap tipe serangan lain itu memang masih rentan. Nah, nanti akan kita bahas model-model atau tipe-tipe serangan yang ada di dalam blockchain dan mungkin masih menjadi ancaman untuk ekosistem blockchain. Jadi ada beberapa model atau beberapa konsep atau beberapa target yang bisa diserang oleh attacker gitu ya, atau hacker gitu ya. Pertama people atau pengguna atau orang atau developer, nah itu people juga. Kemudian kode, jadi misalnya smart contract atau kode-kode aplikasi dengan yang terdapat di dalam klien, kemudian kode di dalam user interface, kemudian juga ada soal target di dalam desain dari satu protokol dalam blockchain itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi target si hacker. Nah, jadi beberapa studi kasus yang memang benar-benar terjadi itu menunjukkan bahwa memang di dalam blockchain yang dianggap orang sebagai aman itu memang masih ada titik lemahnya gitu ya. Kalau blockchain itu dianggap 100% aman ya semua orang akan beralih menggunakan blockchain. Akan tetapi kan model-model serangan ini membuat kita-kita itu harus tetap waspada. Kemudian juga ada firma keamanan yang menjamin atau bekerja keras untuk mengamankan satu ekosistem atau satu protokol yang berjalan di atas sistem blockchain. Nah, salah satu tujuan dari video ini atau presentasi ini adalah kita mau belajar dari kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau supaya kita bisa lebih aware atau lebih sadar terhadap potensi keamanan terutama buat kita yang memang berkecimpung di dalam ekosistem blockchain baik itu pengguna, baik itu developer, baik itu mereka yang hanya mengawasi atau memantau dari jauh. Nah, jadi ada beberapa kategori. Jadi kita bisa mengklasifikasikan tipe serangan blockchain itu ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah social engineering, phishing, impersonation. Nah, itu namanya termasuk dalam kategori social engineering. Kemudian ada smart contract exploit. Mungkin kalau Anda sudah familiar dengan video saya di beberapa video sebelumnya juga saya sering menyebut soal exploit smart contract, bug tipe keamanan yang ini memang mesti harus diperhatikan setiap kali kita berhubungan dengan smart contract atau kode yang berjalan di atas blockchain. Kemudian tipe konsensus tertentu atau umumnya tipe konsensus itu rentan terhadap 51% attack. Kemudian rentan terhadap time delay gitu ya. Nah, jadi ketika kita berdiskusi soal bridge di cross chain bridge gitu ya. Itu juga ada masalah. Kemudian DeFi protocol hacks. Nah, ini masuk dalam kategori khusus karena memang
dia punya occurrence atau kemunculan yang sangat sering gitu ya. Karena ini menjadi satu target yang sangat sangat menarik bagi para hacker. Kemudian ada wallet dan private key theft. Ini pencurian private key. Jadi kalau misalnya Anda punya private key atau Anda punya wallet, itu yang paling diperhatikan adalah keamanan dari private key-nya. Karena kalau walletnya hilang, tetapi Anda masih punya private key, itu wallet masih bisa di-recover. Tetapi begitu private key-nya hilang atau private key-nya dicuri orang atau bisa dibocor gitu ya, itu asetnya entah itu tidak bisa di recover atau dicuri oleh orang. Nah, kita akan berdiskusi sedikit soal social engineering. Nah, social engineering ini memang fokusnya ke menyerang manusia atau user gitu ya. Contohnya phishing gitu ya. Jadi phishing itu biasanya memang populer di email, tetapi juga sering juga soal message ya tadi bisa di email, bisa di sosial media, di Twitter misalnya atau di Facebook yang misalnya mengumumkan bahwa ada airdrop, kemudian taruh link di situ. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita memang tahu bahwa airdrop itu kan ada nilai ekonomisnya gitu ya. Jadi si hacker ini berusaha untuk menarik orang supaya kelihatan oh ini airdrop menarik, kemudian linknya diklik gitu ya. Bisa jadi phishing. Kemudian ada namanya rug pull. Nah, biasanya project-project baru yang mungkin tingkat popularitasnya atau tingkat validitasnya bisa dipertanyakan, misalnya ini siapa developernya, kemudian siapa backingnya gitu ya. Itu bisa terjadi bahwa ketika mereka mengumpulkan aset atau berhasil mengumpulkan dana dari para pengguna, itu tokennya tidak dikembangkan atau projectnya yang dijanjikan tidak jadi dikembangkan. Jadi orangnya lari gitu ya. Bisa jadi rug pull namanya. Atau yang lain impersonation. Dia misalnya memalsukan website. Kalau dulu sering website BCA itu dipalsukan itu ya. Jadi BCA apa namanya? Website utamanya BCA kemudian ada loginnya itu biasanya dipalsukan. Nah, begitu juga terjadi di ekosistem kripto itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi masalahnya adalah ketika kita melakukan atau kita mengakses sebuah user interface, kita harus yakin bahwa user interface-nya ini benar-benar asli gitu ya, benar-benar legitimate. Nah, biasanya ini terjadi kalau Twitter verified account atau account yang dimiliki oleh satu orang yang terkenal, misalnya Elon Musk biasanya gitu ya, dipakai untuk mempromosikan giveaway atau airdrop. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ada smart contract bugs, the DAO hack. Nah, jadi ini jadi salah satu hacking yang terkenal karena dia terjadi tahun 2016 sebelum yang ratusan juta atau billion dollars itu terjadi. Jadi di tahun 2016 sebanyak ini 60 juta US dollar ini memang termasuk yang banyak gitu ya. Jadi dulu si reentransi ini dipakai untuk draining atau mengambil dengan tidak sah sebanyak 3,6 juta ETH gitu ya. Jadinya si ETH ini atau Ethereum itu jadi hard fork. Jadi yang 3,6 juta itu tidak jadi dicuri, tetapi ada satu cabang. Jadi cabang aslinya yang hacking itu masih jalan, namanya Ethereum Classic. Jadi sekarang ada Ethereum Classic. Nah, jadi yang pelajaran yang bisa dipetik adalah code audit atau auditing terhadap kode smart contract itu bukan opsional, jadi wajib dilakukan. Kalau ada satu project yang memang tidak melakukan auditing terhadap kodenya, atau mungkin dia melakukan auditing tetapi dengan menggunakan fasilitas gratisan, nah itu patut dipertanyakan. Nah, kemudian ada flash loan attack. Flash loan itu apa? Itu adalah pinjaman. Jadi dia tipenya menyerang tetapi menggunakan pinjaman tanpa kolateral. Tetapi model kolateralnya dia boleh karena instan. Artinya dalam satu transaksi dia pinjam, kemudian transaksi yang sama dia kembalikan. Gitu ya. Nah, itu flash loan. Biasanya dia dipakai untuk memanipulasi oracle, mengeksploit arbitrase. Jadi kalau ada arbitrase, dia bisa tanpa modal melakukan arbitrase, atau dia juga bisa memanipulasi harga.
Jadi ketika ada flash loan, misalnya dia beli di satu transaksi, kemudian dia jual sekaligus di satu transaksi yang sama, kemudian Oracle ini melihat ternyata ada spike atau kenaikan harga signifikan, kemudian cara dia membuat harga adalah di rata-rata, nah itu jadi masalah, gitu ya. Atau ketika dia harga naik, kemudian Oracle-nya baca, kemudian dikirim ke alamat lain, gitu ya. Jadi si Oracle membaca pada saat harga tinggi, padahal itu tidak normal. Nah, itu jadi masalah. Jadi biasanya sekarang pakainya time time window gitu ya, atau rata-rata. Jadi kalau misalnya ada yang flash loan biasanya memang tidak terlalu signifikan eh, dampaknya terhadap Oracle. Ini untuk yang sekarang ya, karena orang sudah sadar bahwa ada tipe serangan flash loan. Tapi dulu memang masih beresiko ya flash loan terhadap Oracle. Tapi sekarang sudah mulai disadari. Nah, ini contoh ada BZX protokol yang dieksploit dengan menggunakan flash loan. Nah, sekarang flash loan masih ada, bahkan difasilitasi. Tapi biasanya ini difasilitasi untuk arbitrase atau untuk likuidasi, gitu ya, karena tanpa modal. Tapi biasanya untuk arbitrase dan likuidasi itu tidak membahayakan protokol. Dia tidak merugikan protokol, jadi memang dia di-encourage. Karena kalau likuidasi tidak dilakukan, justru ini berbahaya bagi si protokol, karena jadi tidak sehat. Makanya flash loan ini malah di beberapa project atau di beberapa protokol itu difasilitasi, bahkan di-encourage untuk beberapa aktivitas yang memang di diperbolehkan gitu ya. Tetapi untuk bagian lain mungkin tidak, atau dibatasi gitu ya, atau diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Jadi flash loan ini bisa dianggap sebagai serangan, tetapi untuk zaman modern sekarang bisa dianggap sebagai salah satu fitur. Nah, kemudian ada Oracle Manipulation. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan ini terkait, yaitu dia mencoba untuk memanipulasi harga gitu ya, secara temporer, supaya ketika si Oracle ini membaca berapa harga di market, misalnya di decentralized exchange, itu harganya jadi terlalu tinggi misalnya, atau terlalu rendah. Jadinya nanti si Oracle datanya dibaca oleh satu protokol tertentu, nah dia akan jadi masalah, gitu ya. Kemudian ada bridge attack atau serangan terhadap bridge. Karena cross-chain transaction atau transaksi cross-chain sekarang itu makin populer, jadi bridge itu sekarang mengumpulkan banyak likuiditas atau dana yang terkumpul dalam bridge itu jadi cukup besar gitu ya. Bahkan sampai billions of dollars. Nah, ini contohnya Ronin itu sampai 625 juta itu dicuri. Wormhole 320 juta gitu ya. Jadi bridge sekarang jadi target bagi para hacker gitu ya. Jadi dia harus highly secure, harus diamankan secara secara ketat gitu ya. Diawasi secara ketat. Kemudian wallet dan key management. Nah, ini kalau semua orang yang memegang private key itu memegang kontrol penuh atas aset yang terkait dengan address tertentu. Karena satu address kan punya satu private key. Jadi kalau punya private key berarti punya kontrol terhadap address tersebut atau aset yang ada di dalam address. Jadi kalau kuncinya hilang, ya dananya bisa hilang. Kemudian seed phrase juga harus dijaga, karena kalau seed phrase-nya bisa diambil orang, bisa terbaca orang lain, ya sama juga dengan kehilangan private key atau private key-nya bocor gitu ya. Kemudian yang lain adalah ketika ada hot wallet, misalnya exchange itu biasanya punya hot wallet untuk aset-aset dengan jumlah yang tidak signifikan atau jumlahnya kecil gitu ya. Atau misalnya untuk transaksi harian gitu ya. Misalnya withdrawal harian biasanya kapasitas atau ukurannya tidak terlalu besar, dia dilayani dengan menggunakan hot wallet. Nah, salah satu metode untuk mengamankan dari wallet itu menggunakan hardware wallet dan jangan pernah sharing seed. Nah, bagaimana dengan 51% dan consensus attack? Ini ya tentu saja menyerang bagian konsensus gitu ya. Jadi 51% attack ini konsepnya adalah mengendalikan mayoritas jaringan, mayoritas network power. Ini bisa terjadi di proof of work, bisa juga terjadi di proof of stake gitu ya. Tetapi untuk proof of work yang sekarang seperti Bitcoin itu memang agak sulit gitu ya. Karena kan kapasitasnya besar gitu ya.
Tetapi masalahnya kalau di dalam Bitcoin itu kan sekarang ada mining pool. Nah, kalau mining poolnya bekerja sama, nah itu bisa menjadi masalah. Tetapi selama mining pool itu tidak saling bekerja sama, jadi 51% attack itu agak sulit terjadi. Nah, jadi 51% attack ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya selama dia tidak dikombinasikan dengan double spending dan mensensor transaksi gitu ya. Misalnya 51% attack-nya itu karena tidak sengaja. Dulu pernah terjadi di Bitcoin. Sebenarnya tidak jadi masalah. Tetapi selama tidak ada yang mengeksploit, ya, selama tidak ada yang mengeksploit, itu ya 51% attack sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tetapi begitu ada 51% attack, kemudian ada niat jahat di situ, akhirnya jadi terjadi double spending, sensor transaction, dan lain-lain. Nah, dia 51% attack ini biasanya masih mungkin terjadi di blockchain-blockchain yang kecil gitu ya, misalnya ETC, Bitcoin Gold, Bitcoin SV. Nah, ini contohnya ETC misalnya, itu memang terjadi beberapa kali bahkan. Nah, jadi lesson learned di sini atau pelajaran yang kita bisa ambil di sini, ketika Anda mau membeli sebuah aset, itu harus cek dulu jaringannya itu kuat atau tidak gitu ya. Jangan sampai ketika membeli sebuah aset itu jaringannya lemah, kemudian bisa terjadi 51% attack, double spending, dan lain sebagainya terjadi di situ. Jadi asetnya bisa hilang. Kemudian ada supply chain dan update attack. Ini terjadi karena biasanya kalau kita melakukan pengembangan sebuah software itu tidak semuanya kita tulis. Jadi dia bisa pakai library milik orang. Library open source itu masih bisa dipakai gitu ya di dalam aplikasi kita. Nah, apa yang terjadi kalau library-nya tidak aman gitu ya? Jadi ya kode yang kita tulis jadi tidak aman gitu ya. Kemudian kode misalnya kita juga membuat library, ya ini jadi tidak aman bagi aplikasi yang menggunakan library tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi update terhadap library, nah itu bisa terjadi misalnya Ledger Connect gitu ya. Ternyata update itu update memasukkan kode-kode jahat. Jadi caranya untuk mengurangi potensinya memverifikasi sumber. Jadi source-nya atau library-nya harus kita verifikasi. Kemudian front running dan MEV, maximal extractable value. Jadi dengan front running itu korbannya itu akan mengalami kerugian di mana harga yang dia dapat, ini biasanya di dalam decentralized exchange ya. Ketika seseorang mau membeli, itu dia harapannya adalah dia membeli dengan harga terbaik. Tetapi ketika dia mengalami front running, dia akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari yang dia harapkan gitu ya. Jadi ada selisih di situ, itu jadi kerugian dia. Kemudian jadi keuntungan bagi si attacker yang melakukan front running dan MEV. Nah, ini ada beberapa tipe serangan lain, misalnya sandwich, ini sebenarnya variasi dari front running gitu ya. Nah, jadi key lesson atau pelajaran yang kita bisa ambil dari diskusi kali ini, kita harus melakukan auditing terhadap segala sesuatu, misalnya kode, tools, team, library, gitu ya. Kemudian skeptis. Jadi kalau misalnya ada too good to be true, misalnya ada satu account terkenal yang melakukan giveaway atau airdrop, itu harus diverifikasi dulu. Kemudian pakailah cold storage, jangan pakai hot wallet, misalnya untuk dana yang berukuran besar, gitu ya, atau untuk yang long term. Kemudian diversifikasi, kalau misalnya ada dana jumlah besar, tuh diversifikasi. Kalau misalnya satu bermasalah, masih ada yang lain. Kemudian lakukan edukasi terhadap diri sendiri, harus tahu ketika berkecimpung di satu bidang, itu harus tahu bidangnya sampai ke detail. Ya meskipun teknikalitasnya agak kompleks, tapi ya setidaknya harus sedikit banyak tahu. Makanya Anda yang nonton video ini mungkin jadi satu effort untuk memahami ekosistem blockchain secara keseluruhan dan attack vector yang ada di blockchain. Nah, jadi attack vector itu berevolusi gitu ya. Tidak hanya statis, hanya sekedar satu tipe serangan, tetapi juga berbagai tipe serangan bisa terjadi. Kemudian kasus dunia nyata itu serangan masih sering terjadi, kemudian korban juga masih berjatuhan. Kemudian kebanyakan serangan itu bisa dicegah, tapi ya kadang-kadang manusia kan lalai gitu ya. Kemudian security itu shared responsibility, karena target serangan juga banyak, tidak hanya dari sisi user tapi juga dari sisi developer.
atau bahkan dari sisi protokolnya sendiri. Jadi semuanya harus bekerja sama supaya serangan itu bisa diminimalisasi. Kemudian stay alert, stay decentralized, dan stay safe. Ini kan kayak iklan gitu. Stay safe. Baik, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.